Kantin nomor penerbangan IU6 Skala datang Balikpapan dipermohonkan hingga perhatian selamat menumpang bersama negara sudah ada dengan nomor penerbangan IU6. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh rasa syukur. Amin ya robbal alamin. Langsung aja nih, saya akan membuka cerita perjalanan mandiri kami sekeluarga ke Rusia pada awal bulan April 2025 kemarin. Tepatnya di hari ketiga setelah kami merayakan Idul Fitri. Jadi mungkin itu yang bikin Bandara Juanda tampak seperti lebih sepi. Mungkin ya. Oke, perjalanan ini bagi kami selain menarik juga terasa cukup menantang. Kenapa? Ya pertama, karena kami melakukannya semua secara mandiri. Mulai dari membuat itinerary, booking tiket pesawat dan hotel, sampai dengan pengurusan visa secara online. Yang kedua, kita bisa merasakan selama ini stigma propaganda terhadap Rusia yang lumayan kuat. Mungkin kalian masih ingat bagaimana cerita tentang orang Rusia di film-film yang sering kita tonton. Dan ketiga, sebelumnya pun kami tidak pernah mempelajari tulisan juga bahasa Rusia. Apalagi ini juga merupakan pertama kali bagi kami menginjakkan kaki di sana, tanpa mempunyai seorang pun kenalan sebelumnya di Rusia. Yang keempat, saat itu Rusia masih sedang bergejolak konflik dengan Ukraina. Hal ini sangat berdampak pada perjalanan kami, sebab efeknya terjadi pembatasan pada ruang gerak perekonomian di sana. Dan yang terakhir, ini yang menarik, karena beberapa hal terjadi di luar perkiraan kami sebelumnya. Jadi, walau dalam itinerary yang kami buat ada yang tidak bisa direalisasikan, at the end, pengalaman dari perjalanan ini malah menjadi berkesan bagi kami. Karena alhamdulillah kami mendapatkan banyak kemudahan sehingga bisa melaluinya dengan cukup baik. Kita tahu, setiap pengalaman cerita masing-masing orang pasti berbeda. Maka dengan mengikuti video ini dari awal hingga akhir perjalanan kami,
Mudah-mudahan bisa mengambil pembelajaran agar lebih baik dari perjalanan kami jika suatu saat kalian juga memiliki rencana untuk berkunjung ke Rusia secara mandiri. Ada pepatah bijak mengatakan, tidak ada petualangan yang berjalan dengan sangat mulus. Hanya dengan menikmati semua itu sebagai bagian dari paket komplit petualangan, maka akan diperoleh akhir yang lebih baik. Terutama jika kita mampu melaluinya dengan fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Tapi dalam konteks di atas harus tetap diperlukan keyakinan kuat dan juga selalu bersyukur. Oke, karena kita sudah landing di Cengkareng, yuk kita mulai perjalanan ini teman-teman. Jadi nggak enak nih. Maaf, saya tidak menggunakan gimbal, tapi malah menaruh kamera di troli. Jadi ya gini gambarnya. Kan saat video ini dibuat masih suasana lebaran. Jadi ya maaf lahir batin deh. Ini suasana Lebaran hari ketiga di Cengkareng. Belum terlalu lama, di pesawat juga cukup sepi, lancar, nggak terlambat. Alhamdulillah. Jadi kita transit dulu di sini sampai nanti berangkat pukul 1.45. Jadi kita sedikit airport sleeper. Ini troli hanya boleh sampai sini. Habis itu kita lanjutkan karena membawa tas masing-masing. Kita ambil bagasi dulu. Tadi saat menjelang keberangkatan, tiba-tiba nama kami di badging dan diminta ke ruang penanganan koper. Ternyata kami lupa mengeluarkan power bank dalam koper yang sudah di wrapping, sehingga harus dibongkar seperti semula. Ini adalah hal yang harus kita ingat saat membawa power bank dalam pesawat, yaitu menyimpannya dalam kabin. Oh, ini 3. Udah dilepas wrappingnya. Nah, ini cover kita juga. Dari kedatangan tadi kita keluar pintu, belok kiri. Nah, kita masuk lift sini. No, there.
Lantai berapa nih? Keberangkatan lantai Dua. 2. Terus lantai 2. Keluar lift, lantai 2, kita langsung menuju ke keberangkatan. Kita ke imigrasi dulu soalnya. Masih semangat 45 ini. Gas terus. Air China tuh, cek tuh. Kita ke naik Air China. Berangkatnya baru jam 1 dini hari, jadi belum ada. Terakhir jam ini udah ada jam 23. Ya, terakhir baru jam 23, berarti nanti kita tunggu. Iya. Kita ngopi-ngopi dulu lah. Untuk saat Ya, ini, kita ngopi-ngopi dulu. kami harus menunggu beberapa jam karena awal perjalanan overseas ini dimulai dari Cengkareng. Maka kami telah membuat spare waktu yang aman antara kedatangan dari Surabaya dan keberangkatan ke Rusia, yang juga masih harus transit dahulu hampir sekitar 4 jam di Beijing. Tapi ternyata untuk boarding kemungkinan baru dibuka nanti menjelang jam 11 malam. Jadi kegabutan ini harus diisi dengan kesabaran. Apalagi seperti tadi saya sampaikan, perjalanan ini menjadi semakin menarik karena beberapa hal terjadi di luar ekspektasi kami. Apa itu? Ikuti terus perjalanan kami. Sebab asli, untuk saat ini, saat video ini dibuat maksudnya ya, bagi yang sama sekali belum pernah ke Rusia, perjalanan mandiri ke sana bukan pilihan untuk kaum mendang-mending. Tapi saya berharap dunia secara global ke depan akan menjadi lebih baik, sehingga Rusia bisa menjadi pilihan destinasi yang asik. Amin. Bagi kalian yang ingin bertanya tentang perjalanan mandiri kami, dipersilakan menulisnya di kolom komentar. Dan komentar yang positif pasti akan membangun sesuatu menjadi lebih baik bagi semuanya. Jam 12 malam. Sekarang jam 1.30, kita udah masuk pesawat. Fasilitas Air China, ada hiburan, bantal, selimut untuk vacuum, kita di seat 34. Ini penampakan ya.
Oke, sekarang waktunya saya akan spill tentang Air China. Ini bukan pesawat baru, tapi cukup lumayan nyaman digunakan sebagai pilihan untuk penerbangan jarak jauh. Ada entertainment. Karena ini termasuk pesawat full board dengan harga yang cukup ekonomis. Terdapat dua jenis pesawat yang kami gunakan dari Indonesia ke Cina, lalu ke Rusia. Jenisnya adalah Airbus A330-300 dan Boeing 777-300-300ER. Koreksi kalau saya salah dalam cara menyebutkannya. Konfigurasinya 242. Perbedaannya, selain di konfigurasi seat, Boeing 777-300-300ER lebih baru, juga bisa memuat lebih banyak penumpang. Airbus A330-300 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993, sedangkan Boeing 777-300-300ER pada tahun 2004. Cukup lama cuy, tapi bisa menghantarkan kita dalam penerbangan sejauh ini. Pun saya tidak tahu pasti ini pesawat yang sekarang digunakan dibuat pada tahun berapa. Tapi sebagai salah satu maskapai besar di Cina, semua faktor keselamatan pasti sudah memenuhi standar penerbangan internasional. Untuk total penerbangan ke Rusia ini, jika belum termasuk transitnya adalah sekitar 15 jam 20 menit. Dan secara keseluruhan adalah 19 jam 10 menit termasuk transitnya. Tapi nanti untuk balik ke Indonesia, total penerbangan plus transit lebih lama, yaitu 25 jam 30 menit. Cihui banget kan? Please keep your seatbelt fastened for the duration of the flight, and especially follow the instructions in the cabin announcements and the fasten seatbelt signs. Electronic devices can be used with airplane mode on and cellular mobile data network off. Selamat pagi. Saya menyapa dari pesawat Airbus A330-300 dalam perjalanan dari Indonesia menuju Cina. Sedikit informasi, dalam penerbangan Airbus A330-300 ini maksimal dapat berisi 290 penumpang termasuk kru pesawat. Tempat duduk cukup nyaman bagi saya yang tingginya sekitar 175 cm. Dan katanya A330 ini sering dinilai lebih senyap dan smooth terhadap turbulensi. Tapi tetap saja hampir di setiap perjalanan saya hanya bisa tidur tipis-tipis saja. Dan pasti ini setiap orang akan berbeda. Buktinya anak saya tampak lelap banget tidurnya.
Dan saatnya kita sekarang mendapatkan servis makan pagi. Terlihat cukup enak, tapi yang paling penting adalah tersedia pilihan makanan yang halal. Kami memilih omelet, sosis, dan kentang. Dalam paket tersebut juga diberi croissant dan selainnya. Cukuplah untuk energi pagi hari. Jika nanti dirasa masih lapar, bisa ditambah di Bandara Beijing saat kami sedang transit. Oke, selamat makan bagi kami. Nah, sebelum turun, saya akan spill dulu toiletnya. Menurut saya, untuk perlengkapannya secara standar baik dan cukup lengkap. Kita disediakan parfum agar saat landing tetap wangi. Overall, toilet di Air China ini cukup bersih, tidak berbau, dan juga tidak jorok. Ya oke lah, cukup nyaman untuk perjalanan jauh. Alhamdulillah, saat ini kami sudah landing di Beijing Capital International Airport. Dan karena kita penumpang transit, tetap harus melalui imigrasi dahulu, walau tanpa memerlukan visa selama kita tidak keluar dari bandara. Menurut saya, Beijing Capital International Airport ini besar, tapi saat ini rasanya tampak cukup sepi. Mungkin di terminal lain lebih ramai, mungkin ya. Dari penumpang yang tadi sama-sama dalam satu pesawat, beberapa transit juga seperti kami, tapi mungkin dengan tujuan yang berbeda. Dan yang kami lalui ini adalah jalan menuju imigrasi, yang pastinya nanti dilarang membuat rekaman video. Setelah dari imigrasi, kami akan mengisi waktu transit ini dengan bebersih terlebih dahulu, agar tetap segar walau semalaman saya kurang bisa lelap istirahatnya. Dan pastinya kami perlu secangkir kopi Omden yang tinggal diseduh dengan air panas yang disediakan di bandara ini. Lalu kami akan jalan-jalan di bandara ini sambil mencari makan sebelum nanti masuk pesawat menuju Rusia. Karena kami tidak tahu servis makan di pesawat nanti disajikan jam berapa. Makan yang tidak terlambat sesuai kebiasaan jam tubuh ini penting agar tubuh kita tetap terasa fit. Oke teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis di episode ini. Semoga bisa menikmati tayangan kami dan juga untuk like, share, komen, dan subscribe-nya silahkan dimainkan. Ada apa yang terjadi di episode selanjutnya? Pastikan tetap mengikutinya.